everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ama kembali dengan topik yang menarik, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video Ama yang terbaru. Oke. Kadang kita sebagai manusia ingin melakukan pembaharuan di dalam kehidupan, ya. Mungkin kita mau merubah pekerjaan kita, merubah karir kita, bahkan mungkin mau merubah status kita. Status seumpama mungkin sudah lama Anda ngejomblo atau janda atau duda, kemudian mungkin ingin merubah, menikah lagi tapi udah ada usia. Nah, berarti kita akan melakukan perubahan. Nah, di sini tentu saja ketika kita merasa kita harus melakukan perubahan, berarti ini adalah pesan dari semesta. Sewaktu-waktu semesta memberikan pesan pada kita ke dalam nurani kita, sehingga kita harus melakukan perubahan. Dan kadang-kadang ya, perubahan itu akan mengakibatkan pemikiran kontroversial dari orang-orang lain. Nah, di sini kita kadang-kadang menjadi ragu. Contohnya sekarang, Anda mungkin sampai kemarin Anda itu seorang karyawan atau karyawati di kantor. Tapi mungkin berapa tahun lalu atau memang Anda sudah punya bakat sebagai seorang seniman, apa saja seniman, apakah itu penyanyi, pianis, atau mungkin pelukis. Kemudian Anda itu mulai berpikir, sepertinya saya jenuh dengan pekerjaan di kantor. Saya ingin merubah kehidupan saya untuk menjadi seorang seniman. Saya ingin fokus di seni saya, sehingga seni saya itu akan menjadi karir bagi diri saya. Tiba-tiba ada orang, ya, entah itu keluarga, tetangga atau teman. Ah, ngapain sih kamu mau jadi seniman segala, udah umur berapa? Itu kan cocoknya untuk umur yang masih muda. Lagi pula kan sudah bagus di kantor. Walaupun gajinya segitu, tapi itu sudah tetap gaji yang tetap. Otomatis timbullah keraguan-raguan. Ya, kita timbul keraguan-raguan. Aduh, barangkali ini benar ya. Ini kalau udah mulai keraguan-raguan, berarti kita mulai memberikan pesan negatif pada semesta. Jadi tadi kita dapatkan pesan dari semesta di dalam hati nurani kita. Tinggal kita menghubungkan pikiran, perasaan, dan emosi kita sehingga menyatu dengan semesta, tinggal menunggu waktu untuk terkabul. Namun keraguan kita itu merubah diri kita lagi. Kita tetap bekerja di kantor, namun kita tidak bahagia karena kita mendengarkan kata orang. Demikian juga mungkin ketika kita mau merubah penampilan, ya, banyak sekali mungkin yang mengatakan, oh kok rubah penampilan, bukankah lebih bagus seperti ini, seperti itu. Nah, di sini kita harus mempunyai karakter yang kuat, ya. Jadi keinginan yang kuat. Jadi jangan biarkan keinginan atau impian Anda itu dihancurkan cuma dari kata-kata orang. Jadi jangan selalu memikirkan apa kata orang. Mungkin juga seperti kalau Anda membuat konten, ya, kemudian Anda mungkin merubah konten Anda. Aduh, apa ya nanti kata subscriber? Bagaimana nanti kalau saya dapat hater gara-gara begini? Setiap pekerjaan pasti ada resikonya, tapi yang tahu apa yang terbaik untuk diri Anda hanya Anda sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Meskipun anak kita, suami atau orang tua, mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang terbaik. Jadi pada saat seperti itu, coba kita jangan mendengarkan kata orang. Karena ingat, ada orang yang memberikan pendapat karena merasa itu kurang etis atau kurang pantas untuk diri Anda. Gitu. Mungkin dia masih punya rasa kasih pada Anda. Kemudian ada kedua, orang itu tidak mau Anda menjadi seperti contoh ya, sekarang misalnya Anda itu seorang penasehat, maaf ya, ama bilang sedikit, penasehat dan selalu memberikan tempat untuk setiap orang untuk curhat atau memberikan nasihat-nasihat positif untuk orang itu. Tapi suatu hari Anda sudah tidak berkecimpung di dunia seperti itu. Mungkin Anda berkecimpung di dunia seni atau di kuliner, sehingga tentu saja Anda tidak punya waktu lagi untuk hal-hal seperti itu.
sebagai seorang konsultan contohnya ya. Nah, orang itu merasa dirugikan, nanti saya curhatnya sama siapa? Kalau curhat sama teman tidak ada manfaatnya, cuma dia jadi pendengar yang baik, tidak memberikan aku solusi. Nah, berarti orang itu egois. Dia ingin Anda bermanfaat untuk diri dia, tapi dia tidak memikirkan kebahagiaan Anda. Yang penting dia bahagia. Padahal dia pun belum tentu bahagia. Karena apa? Setiap orang di dunia ini, kalau perlu katakan, kita harus mencari solusi dari dalam diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu apa yang terbaik. Kalau kita terus-menerus bertanya dengan orang, otomatis kita tidak akan pernah dewasa dan kita tidak pernah akan matang untuk mendapatkan solusi. Nah, itu orang kedua. Kemudian orang ketiga ini yang sangat berbahaya. Orang yang iri. Ya, jadi mungkin dia ingin menjadi seperti itu. Dia tidak pernah berhasil karena dia kurang usaha. Kemudian dia akan menghancurkan Anda karena rasa iri. Dan Anda harus ingat ya, ada orang yang mengatakan kritik membangun, tapi tujuannya bukan kritik membangun, tapi kritik untuk menjatuhkan Anda. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita dikritik, ada kalanya mental kita down. Nah, itu tujuannya untuk menjatuhkan Anda. Nah, bagaimana sekarang jalan keluarnya? Jalan keluarnya, ikuti nurani Anda. Karena nurani Anda adalah yang terbenar. Sekali lagi Ama katakan bahwa kita mempunyai hubungan antara nurani dengan semesta. Ya, ketika semesta mengatakan kamu sekarang harus bekerja sebagai apa? Coba kamu tinggalkan pekerjaan ini. Berarti ada sesuatu di tempat itu, ada sesuatu di pekerjaan ini. Mungkin sudah tidak cocok atau sudah bukan waktunya Anda bekerja di situ. Ya. Karena setiap pekerjaan itu kan kita sebut jodoh-jodohan. Ada jodoh panjang, ada jodoh pendek. Mungkin ini waktunya Anda harus melakukan pembaharuan. Nah, ketika kita melakukan pembaharuan, otomatis pasti ada yang mengkritik kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kita jangan mendengarkan apa kata orang, tapi kita dengarkan apa kata nurani kita. Berarti kita harus mempunyai pikiran yang kuat, perasaan yang kuat, dan emosi yang kuat. Ya, jadi kita benar-benar harus kokoh. Sekali kita mau melangkah, maju terus, pantang mundur. Baru kita bisa mendapatkan kesuksesan. Kita nggak usah khawatir dengan hater. Hater pasti ada di mana-mana. Kalau Anda sudah go to public, berarti Anda pasti akan ketemu hater. Mungkin 2-3 hater, bisa juga 3.000 hater. Kan? Pasti Anda juga mempunyai banyak fans atau penggemar, itu udah pasti. Jadi semua orang itu pasti ada pro dan kontra. Kita gak usah takut untuk itu, tetap berjalan seperti yang kita inginkan. Dan sukses selalu. Semangat. Thank you for watching. Namaste. Ever since the day that you